Di sini saya Gama Talita Lumanau dari kelas 10 AKL 1 ingin menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa tinggal di beberapa tempat tinggal. Yang pertama di Mesir, pada masa pemerintahan Fir'aun. Pada saat itu, Fir'aun dikenal sebagai orang yang zalim pada saat kelahiran Nabi Musa. Fir'aun sendiri memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki dari kaum Bani Israel. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Nabi Musa alaihissalam terlahir dari kaum Bani Israel. Oleh karena itu, ibu dari Nabi Musa alaihissalam ini meletakkan Nabi Musa pada peti dan membiarkannya mengapung di sungai Nil. Lalu peti tersebut ditemukan oleh istrinya Fir'aun yang bernama Aisyah, dan Aisyah tersebut memilih untuk mengadopsi Nabi Musa. Tempat tinggal yang kedua Nabi Musa yaitu di Madian. Setelah melarikan diri dari Mesir akibat menghindari hukuman karena membunuh seseorang di Mesir, Nabi Musa pergi ke Madian, yaitu sebuah daerah yang terletak di sekitar wilayah yang sekarang dikenal sebagai Arab Saudi dan Yordania. Nabi Musa sendiri bertemu dengan seorang pria bernama Nabi Syuaib, yang kemudian memberikannya perlindungan kepada Nabi Musa. Di Madian juga Nabi Musa menikah dengan salah satu putri dari Nabi Syuaib yang bernama Zipora, dan mereka tinggal di sana selama beberapa tahun. Selama masa ini, Nabi Musa bekerja sebagai seorang pengembala untuk Nabi Syuaib. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah yang memerintahkan dia untuk kembali ke Mesir dan menyampaikan pesannya kepada Fir'aun. Yang ketiga, perjalanan di padang gurun. Waktu di padang gurun, selama perjalanan ini, mereka menghadapi banyak ujian termasuk kurangnya makanan, air, serta ketidaksetiaan sebagian umatnya. Disinilah banyak peristiwa besar terjadi ketika Nabi Musa memukul batu yang mengeluarkan air untuk umatnya, dan ketika mereka menyembahkan anak sapi untuk patung emas yang dibentuk oleh Samiri. Tempat tinggal Nabi Musa yang keempat yaitu di tanah perjanjian atau di Palestina. Nabi Musa tidak diperkenankan oleh Allah untuk memasuki tanah Palestina, meskipun dia memimpin umatnya untuk menuju ke tempat tersebut atau tempat perjanjian Palestina. Nabi Musa itu wafat pada sekitar tahun 1270 sebelum Masehi atau sekitar abad ke-13 sebelum Masehi. Setelah wafatnya Nabi Musa, umat Bani Israel dipimpin oleh Nabi Yosua untuk memasuki tanah tersebut atau tanah Palestina. Nabi Musa alaihissalam sendiri diberikan banyak sekali, yaitu 7 mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, tongkat yang menjadi ular. Salah satu mukjizat yang paling terkenal yang diberikan kepada Nabi Musa adalah ketika tongkatnya berubah menjadi ular yang besar. Terjadi ketika Allah memerintahkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya ke tanah. Ketika Nabi Musa melakukannya, tongkat tersebut berubah menjadi ular yang sangat besar. Mukjizat ini terjadi di hadapan Fir'aun dan para ahli sihirnya. Untuk menunjukkan kekuasaan Allah ini, terdapat pada Al-Quran surat Al-A'raf ayat 107, yang berarti lalu Musa melemparkan tongkatnya, maka tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular yang bergerak cepat. Yang kedua, tangan yang bersinar. Selain tongkat yang berubah menjadi ular, mukjizat lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam yaitu tangannya yang bisa bersinar. Ketika Nabi Musa memasukkan tangannya ke dalam bajunya, lalu mengeluarkan kembali tangan tersebut, tangannya akan bersinar seperti cahaya. Mukjizat ini terjadi sebagai tanda kekuasaan Allah dan sebagai bukti kebenaran wahyu yang dibawa oleh Nabi Musa. Mukjizat ini tertera pada surat Al-Qasas ayat 32 yang berbunyi, "Dan masukkanlah tanganmu ke dalam lipatan bajumu. Niscaya ia akan keluar putih bersinar tanpa celah," sebagai salah satu mukjizat dari Allah. Yang tiga, pembelah lautan merah. Salah satu mukjizat terbesar yang terjadi dalam kehidupan Nabi Musa adalah ketika ia
membelah Laut Merah untuk memberi jalan bagi Nabi Musa dan umatnya Bani Israel. Mereka membuka jalan untuk melarikan diri dari pengejaran Firaun dan pasukannya. Ketika berada di tepi laut, pasukan Firaun hampir mengejarnya. Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, laut tersebut terbelah menjadi dua dan membentuk jalan yang bisa dilalui oleh umat Nabi Musa alaihissalam. Setelah mereka melintasinya, laut itu kembali menjadi normal seperti tidak ada kejadian yang tadi. Dan lebih mengerikannya lagi, laut itu bahkan menenggelamkan pasukannya Firaun yang sedang mengejar kaum Nabi Musa dengan Nabi Musanya tersendiri. Mukjizat ini tertera pada Al-Quran surat As-Surah ayat 63, yang berarti kami berkata kepada Musa, pukullah laut dengan tongkatmu, maka terbelahlah laut itu, dan masing-masing bagian darinya menjadi seperti gunung yang besar. Yang 4, ada air yang memancar dari batu. Selama perjalanan Bani Israel di padang gurun, umat Nabi Musa sering mengalami kesulitan karena kekurangannya air. Dalam salah satu peristiwa, umat Nabi Musa meminta air kepada Nabi Musa, dan Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukul batu dengan tongkatnya. Dan kemudian beliau memukulnya. Kemudian beliau ketika melakukannya, 12 mata air memancar dari batu untuk memenuhi kebutuhan umatnya. Kejadian tersebut tertera pada Quran surat Al-Baqarah ayat 60, yang berarti, dan ingatlah ketika Musa memohon untuk umatnya, lalu kami berkata, pukullah batu itu dengan tongkatmu Musa, maka memancarlah dari batu 12 mata air, dan setiap suku mengetahui tempat minum mereka. Dan kelima, kembalinya umat Musa setelah penyembahan anak sapi. Ketika umat Nabi Musa mulai menyembah patung anak sapi sebagai bentuk penyimpangan, Nabi Musa sangat marah. Setelah umatnya bertaubat, Allah memberikan mukjizat berupa turunnya hujan dan rahmatnya, serta menerima taubat mereka. Ini menunjukkan bahwa Allah Maha Pengampun. Yang keenam, kemampuan menghidupkan orang yang sudah meninggal atau yang sudah mati. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Musa juga diberikan mukjizat berupa kemampuan untuk dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ini terjadi pada salah satu peristiwa di mana Allah memerintahkan Nabi Musa untuk membangkitkan seseorang yang sudah mati untuk memberikan pelajaran kepada umatnya. Yang ketujuh, kemenangan melawan ahli sihir Firaun. Setelah Firaun menantang Nabi Musa dengan mengirimkan para ahli sihir untuk bertarung dengannya, Nabi Musa menunjukkan mukjizatnya yang sangat luar biasa. Ahli-ahli sihir Firaun ini menampilkan trik dengan tali dan tongkat yang terlihat seperti ular-ular. Tapi ketika tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular, semua ular yang diciptakan oleh para ahli-ahli sihir Firaun tersebut dimakan oleh ular Nabi Musa alaihissalam. Hal ini membuat para ahli sihir Firaun akhirnya menyadari bahwa itu adalah mukjizat dari Tuhan, dan mereka pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa tersebut ada pada surat Al-A'raf ayat 118 sampai 119, yang artinya, dan mereka melemparkan tali dan tongkat mereka, maka tiba-tiba tongkat mereka berubah menjadi ular yang mematikan. Musa berkata, apa yang kamu buat adalah sihir. Allah akan menghancurkan sihirmu itu. Sekian cerita tentang Nabi Musa dari saya, Gama Talatul Manau. Saya pamit undur diri. Bye-bye.